Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan dengan mata kuliah hukum waris. Hukum waris ini beban SKS-nya adalah 2 SKS, dan untuk materi perkuliahan ini selain Anda bisa melihat di YouTube, Anda nanti bisa mendownload PowerPoint-nya yang ada di SIM PT Ubara, dan masing-masing mahasiswa wajib untuk mendownload itu. Pengertian hukum waris. Beberapa pakar memang berbeda pendapat tentang pengertian hukum waris ini. Dan ini sudah terbiasa di dalam pembahasan hukum, selalu ada perbedaan pendapat di antara para pakar hukum. Yang pertama, tentang pengertian hukum waris menurut pendapat Terhar. Terhar ini merupakan salah satu pakar hukum adat yang cukup terkenal di Indonesia, dan pendapat-pendapatnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum adat. Menurut Terhar, hukum waris adalah aturan-aturan mengenai cara bagaimana penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari turunan ke keturunannya. Karena Terhar ini merupakan pakar hukum adat, maka pendapatnya lebih condong kepada hukum adat. Di hukum adat, pengertian waris memang tidak hanya peralihan hal-hal yang bersifat kebendaan, tetapi juga hal-hal yang tidak berwujud. Kemudian pendapat Profesor Pitlow. Pitlow berpendapat bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang. Jadi, warisan baru akan terjadi apabila ada seseorang yang meninggal atau wafat. Dan ini merupakan syarat wajib bagi terjadinya suatu pewarisan. Pendapat berikutnya adalah dari Profesor Subekti, salah satu pakar perdata dari Indonesia. Beliau menyatakan bahwa hukum waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Dari berbagai pendapat tersebut, kami mencoba menarik kesimpulan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengenai cara-cara peralihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Hukum waris di Indonesia sampai saat ini memang belum terkodifikasi dengan pasti, dan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah 3 hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris Barat atau hukum perdata. Di dalam hukum perdata, hukum waris biasanya diatur di dalam tentang hukum kebendaan, dan ini diatur di dalam buku 2 BW. Kenapa hal itu terjadi? Karena hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan. Karena seseorang ahli waris akan memperoleh benda ketika dia menerima warisan. Kemudian hukum waris merupakan salah satu cara limitatif
oleh undang-undang untuk memperoleh hak milik. Ahli hukum berpendapat penempatan hukum waris di dalam buku 2 KUH Perdata atau BW adalah tidak tepat. Kenapa hal itu terjadi? Karena di dalam hukum waris yang beralih kepada ahli waris bukan hanya benda atau hak-hak kebendaannya saja, melainkan juga hutang piutang si pewaris, yaitu berupa hak-hak perseorangan yang lahir karena perjanjian. Dengan demikian, hukum waris erat kaitannya dengan buku 1 dan buku 3 KUH Perdata atau BW. Karena itu, kami berpendapat bahwa di kemudian hari ke depan, hendaknya hukum waris ini dibuatkan buku tersendiri. Jadi tidak tergabung dalam buku 2 KUH Perdata. Kemudian mengenai istilah-istilah di dalam hukum waris ini, yang pertama yang disebut dengan pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Jadi syarat pertama terjadinya pewarisan harus ada orang yang meninggal dunia. Kemudian syarat yang kedua, dari yang meninggal dunia tadi memiliki apa yang disebut dengan harta waris, yaitu merupakan harta peninggalan dari pewaris. Kemudian yang ketiga adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan pertalian keluarga atau hubungan darah dengan pewaris yang berhak untuk menerima harta waris. Kemudian prinsip-prinsip kewarisan di dalam hukum perdata yang berpindah di dalam pewarisan adalah harta kekayaan si pewaris. Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi kematian merupakan syarat mutlak bagi terjadinya pewarisan. Orang harus sudah ada pada saat warisan terbuka. Kemudian ahli waris harus ada atau sudah lahir pada saat terbukanya warisan. Kemudian dalam pewarisan ini tidak memandang asal barang-barang dalam satu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Kemudian syarat menjadi ahli waris ini penting dan harus kita garis bawahi mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris ini. Jadi ahli waris harus ada dan masih ada ketika waris terbuka. Mempunyai hubungan darah atau dia adalah duda atau janda dari si pewaris. Artinya mereka yang berkedudukan sebagai ahli waris ini harus mempunyai hubungan darah atau dia adalah duda atau janda dari si pewaris atau orang yang meninggal tadi. Bukan orang yang tidak patut untuk mewaris. Jadi syarat mutlak adalah orang yang patut untuk menjadi pewaris. Jadi kalau dia tidak patut menjadi pewaris, maka dia tidak menerima warisan. Pengertian tidak patut menjadi pewaris ini mungkin contoh ekstrimnya adalah ketika seorang ahli waris justru membunuh si pewaris, maka dia menjadi tidak berhak untuk menerima harta warisan. Kemudian tidak menolak warisan. Jadi warisan adalah hak-hak keperdataan sehingga pihak-pihak yang mau menerima bisa saja menolak untuk menerima warisan.
Jadi warisan tidak mesti diterima, warisan ada kemungkinan untuk ditolak. Kemudian bagaimana cara kita ini nanti mewaris? Jadi mewaris ada dua hal mungkin yang perlu digarisbawahi lagi, bahwa mewaris adalah ada dua cara. Yang pertama adalah mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Artinya undang-undang memberikan hak kepada para ahli waris untuk menerima warisan. Kemudian cara yang kedua adalah mewaris berdasarkan surat wasiat atau testamen. Jadi kalau mewaris berdasarkan undang-undang, maka disebut juga mewaris dengan ab instando. Kemudian untuk ahli warisnya disebut sebagai ab instat. Kemudian mewaris berdasarkan undang-undang ini terdiri dari beberapa hal yang patut menjadi catatan kita bersama. Adalah mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri. Artinya seseorang mempunyai kedudukan hukum menjadi ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang. Kemudian mewaris berdasarkan penggantian tempat. Penggantian tempat ini hanya bisa terjadi karena adanya kematian. Adapun syarat-syarat untuk menjadi pewaris pengganti adalah sebagai berikut. Orang yang digantikan harus sudah meninggal terlebih dahulu dari si pewaris. Orang yang menggantikan harus keturunan sah dari orang yang digantikan. Orang yang menggantikan tetap harus memenuhi syarat-syarat sebagai pewaris. Jadi contoh yang mudah mungkin apabila A punya anak si B, kemudian si B punya anak si C. Apabila A kemudian meninggal, si A ini meninggal, kemudian si B selaku anaknya sebetulnya yang berhak menerima warisan sebagai ahli waris, tapi dia ternyata juga meninggal juga, maka yang berhak menjadi pewaris penggantinya adalah anak dari si B, yakni si C. Ini yang disebut dengan ahli waris pengganti. Kemudian pewarisan berdasarkan wasiat, testamen. Testamen ini artinya ketika seseorang ketika masih hidup, dia mempersiapkan diri, dia membuat surat wasiat. Surat wasiat ini adalah apa yang dia kehendaki ketika dia nanti meninggal dunia. Dan surat wasiat ini dapat dicabut kembali oleh pihak yang membuat apabila pihak yang membuat surat wasiat atau testamen ini menghendaki untuk dicabutnya kembali surat wasiat itu. Kemudian testamen atau surat wasiat ini harus dibuat secara tertulis, baik melalui akte di bawah tangan atau akta otentik. Tapi sebaiknya demi kepastian hukum, maka testamen hendaknya bisa dibuat melalui akta otentik, yaitu melalui pejabat notaris, sehingga testamen yang dibuat merupakan akta notaril. Ini demi menjamin kepastian hukum, sehingga para pihak yang nantinya menerima warisan melalui testamen ini bisa mendapatkan kepastian hukum.
Kemudian syarat-syarat untuk pembuatan testamen, yaitu sudah mencapai usia 18 tahun, kemudian sudah dewasa, ya kan nanti undang-undang perlindungan anak pengertian dewasa memang berusia 18 tahun. Kemudian sudah menikah meskipun belum berusia 18 tahun. Jadi ini adalah syarat-syarat kedewasaan di dalam membuat surat wasiat. Ya, ini sedikit gambaran mengenai sistem pewarisan yang ada di Indonesia. Tentunya ini nanti akan kita kembangkan dalam pertemuan-pertemuan perkuliahan kita berikutnya. Banyak hal yang akan menjadi catatan kita bersama di dalam rangka pengembangan hukum waris di Indonesia ini. Karena hukum waris di Indonesia ini seperti kita jelaskan tadi memang belum terkodifikasi, sehingga ada hukum adat yang memang sudah berlaku sangat-sangat lama di bumi Indonesia. Kemudian hukum Islam ini beriringan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, dan hukum waris Barat atau BW ini seiring dengan masuknya Belanda ke Indonesia. Melalui asas konkordansinya, mereka memberlakukan hukum-hukum di negara Belanda ke negara jajahannya, dalam hal ini Indonesia, termasuk di dalamnya terdapat hukum waris. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, demikian perkuliahan kita kali ini tentang hukum waris, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada perkuliahan berikutnya. Semoga perkuliahan ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan keilmuan bagi kita, sehingga kita mampu memahami hukum, mampu mengaplikasikan hukum terhadap persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, terutama di dalam hal pewarisan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.